Haleluya Jemaat GKI Padang. Senang sekali kami dapat melayani saudara dalam ibadah Minggu Online 20 September 2020. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan rindu memberkati saudara lebih lagi. Minggu yang lalu, kita telah melaksanakan ibadah 4D Gathering melalui aplikasi Zoom. Kami yakin dan percaya banyak berkat dan sukacita yang telah kita terima. Selasa, 22 September, kami mengundang khusus pemuda-pemudi untuk mengikuti Youth Hangout melalui aplikasi Zoom yang akan dimulai pukul 7 malam. Mari kita ajak teman-teman kita yang lainnya untuk mengikuti ibadah ini. Ayat renungan kita sepanjang minggu ini diambil dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Yudas pasal pertama ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persembahkan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Selamat beribadah. Hello GKI Padang yang siap menerima kuasanya, mari kita puji Dia. Sebagai
Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan-Mu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak tertandingi. Di surga dan di bumi, semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa Tuhan, Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu di dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Amin Tuhan. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa, Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Haleluya Tuhan, sebab Engkau kemenangan dalam hidup kami. Sebab kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau begitu besar, Engkau begitu ajaib Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kemenangan umat-Mu GKI Padang untuk 4D Gathering yang telah terlaksana di 20 tempat dan dihadiri 97 jiwa. Sungguh luar biasa Tuhan, kami memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti 4D Gathering. Kami bersuka cita juga Tuhan buat pertambahan usia saudara-saudara kami, Tuhan yang memberkati lebih lagi. Kami juga mengucap syukur umat-Mu mendapat bantuan paket dari program pemerintah untuk belajar online. Engkau yang memberikan hikmat buat umat-Mu menggunakan fasilitas bantuan dari pemerintah. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu yang sudah membayar uang sekolah bulan September ini. Dan jurnal telah mendapat persetujuan dari dosen. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Yang berterima kasih Tuhan buat hasil penjualan online meningkat. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat buat anak-Mu dalam berusaha dalam mengelola Tuhan Yesus bisnis online-nya. Terima kasih ya Bapa buat umat-Mu yang sudah selamat dalam perjalanannya dari luar kota. Engkau yang menyertai sampai tiba di rumah yang selamat, tak kurang satu apapun Tuhan. Kami ucap syukur juga Bapa, umat-Mu masuk di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan IT. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Berikut topik doa kami Bapa, yang berdoa buat pemulihan Sumatera Barat dari COVID-19 Tuhan, yang berdoa buat pemerintah pusat agar bersinergi Tuhan dengan pemerintah daerah untuk menekan Tuhan angka penularan COVID-19 di Sumatera Barat, memberikan hikmat buat pemerintah daerah kami dan ketegasan Tuhan. Yang berdoa buat masyarakat Tuhan Yesus, biarlah kami semua ambil bagian kami, memberikan hati kami Tuhan agar kami patuh dan taat mematuhi setiap protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang berdoa juga ya Bapa buat pekerjaan umat-Mu Tuhan, berkati Tuhan umat-Mu dimanapun umat berada. Biarlah Tuhan kami saja bekerja memberi yang terbaik Tuhan, menjauhkan Tuhan Yesus umat-Mu daripada PHK ya Bapa. Yang berdoa buat ada kejelasan dari pimpinan tentang pekerjaan ke depannya ya Bapa. Yang berdoa buat pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan, bila anak-anak memiliki roh takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Engkau juga yang memberikan kesembuhan dari sakit gatal-gatal umat-Mu Tuhan, sakit pada anggota tubuh lainnya. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat presentasi jurnal dapat berjalan baik Tuhan. Biarlah persiapan anak-anak dalam ujian mid semester juga Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat buat anak-anak-Mu, biarlah mereka senantiasa belajar sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam setiap langkah mereka Tuhan. Dan juga Bapa, kami patahkan setiap kuasa iblis yang menipu, mencuri, membinasakan iman anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Roh putus asa, tawar hati, tidak hormat, kebodohan, kemalasan, kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak berkuasa Engkau atas umat Tuhan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Setiap kami yang percaya, kami sudah mendapat jawaban doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang memberkati kami, Kau yang memberikan kepada kami waktu untuk beribadah. Kau yang memberikan hati, pemikiran, dan hidup untuk siap mendengar dan menerima firman Tuhan, serta percaya dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Kau yang memberikan kuasa dan otoritas bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Dan kami siap untuk mengerjakan kuasa yang sudah Kau berikan. Tetap setia, mengerjakannya, mempercayainya. Dan firman ini bukan hanya kepada kami saja yang Kau percayakan, tetapi Tuhan berkuasa. Memberikan kuasa itu kepada kami untuk mempercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kami umat-Mu yang telah berkumpul, beribadah kepadamu, kami siap Engkau percayai untuk mendengar dan untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Firman inilah kebanggaan dalam hidup kami. Dan firman Tuhan tidak pernah berlalu. Kapanpun kami percaya kepada firman Tuhan,
Ada kuasa yang besar di dalam firman Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, kami ambil firman yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan segala kebutuhan-kebutuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami, kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menyelesaikan ibadah kami dengan penuh sukacita. Dan pengharapan kami kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberkati hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya. Tuhan yang menyertai dengan kuasa-Nya. Maka siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh percaya. Karena tidak ada larangan untuk percaya kepada firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya telah mendapatkan kesempatan. Saya telah mendapatkan kekuatan. Bahkan Roh Kudus memimpin saya. Awal sampai selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan bersama dengan saya memberikan karunia berkata-kata hikmat. Demikian juga memperlihatkan kuasa-Nya selama saya menyampaikan firman Tuhan. Semua kami dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa bersuka cita pada saat ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita, bahkan merindukan kita. Kita bisa dengan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Minggu ini kita bisa semakin banyak bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita menjadi saksi, salah satu menjadi saksi atas diri kita, kita melihat diri kita, kita bisa tetap beribadah setiap hari Minggu. Dan kita juga dapat melalui kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, tantangan yang menghalangi kita melayani, tantangan yang menghalangi kita beribadah, tapi bisa kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Itu lebih dari emas dan perak yang dicari oleh orang dunia. Mari kita saudaraku membuka hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang dapat kita imani, firman Tuhan yang dapat mengubahkan kita. Apakah saudara percaya? Saya percaya, tentu saudara juga percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita diberkati firman Tuhan tentang topik kita, yaitu kuasa dan otoritas. Ini minggu yang ketiga, berarti saudaraku tinggal satu kali lagi kita mendengarkan firman Tuhan, kuasa dan otoritas. Namun tidak selesai firman Tuhan sampai di situ saja. Seumur hidup kita, firman Tuhan ini kita kerjakan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kuasa dan otoritas diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Orang yang percaya yang mendapatkan otoritas itu. Kuasa dan otoritas diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan dan untuk kita kerjakan sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Setiap hari kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kuasa dan otoritasnya sudah diberikan. Dia sudah sediakan. Kuasa dan otoritas ini tidak hanya atau orang percaya atau percaya kepada Tuhan, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Siapapun dapat percaya pada firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Jadi jangan kita lemah dengan keadaan yang kita hadapi, dengan keadaan kita.
dengan keadaan keluarga kita, dengan keadaan sekarang ini. Jangan kita lemah. Boleh saja kita lemah dengan keadaan kita sekarang ini. Boleh saja saudaraku. Tetapi saudaraku, saat seperti itu, nyatakanlah kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Tunjukkan kepada siapapun bahwa saudara orang percaya kepada Tuhan yang hidup. Nah, sudah saatnya kita mengambil perlengkapan senjata rohani kita. Tuhan sudah berikan senjata perlengkapan rohani kita. Dalam waktu berdoa, katakan firman Tuhan sebagai senjata bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita sepanjang hari, minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ambil yang Tuhan percayakan kepada saudara sebagai orang percaya. Jadi sudah saatnya kita memperlengkapi rohani kita dengan perlengkapan senjata rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita pakai dan kita pergunakan kapanpun dan dimanapun, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 35. Akuilah kekuasaan Allah. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Akuilah kekuasaan Allah. Kapan kita mengakui kekuasaan Allah? Setiap waktu. Karena kuasa dan otoritas itu sudah diberikan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka kita mengakui kekuasaan Allah setiap waktu. Sekalipun di tengah badai. Sekalipun di tengah kesulitan, kesukaran yang dalam, kita dapat melakukan kuasa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita bukan hanya mengakuinya, tapi mengerjakan kuasa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita setiap saat, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita dapat mengakui kekuasaan Allah. Kita akui kekuasaan Allah. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang kalah. Bukan Allah yang mengecewakan. Bukan Allah yang menyerah. Kita menyembah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah kalah. Maka sepanjang hari kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan kita bisa menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan menurut kebutuhan-kebutuhan kita. Keperluan kita setiap hari. Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang kalah, bukanlah Allah yang menyerah. Tuhan yang memperhatikan kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau Tuhan menyelamatkan kita pada waktu kita berdosa, maka Tuhan juga akan memperhatikan kebutuhan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah orang yang percaya kepadanya. Jadi sepanjang hari kita bisa meminta perhatian Tuhan. Dan sepanjang hari kita bisa menaikkan permohonan kita. Sesuai dengan kebutuhan apa yang kita perlukan. Hari lepas hari. Mari kita lihat bagaimana Lukas 7 ayat 29. Di mana mereka dianggap jahat seperti pemungut cukai ini. Lukas 7 ayat 29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya
termasuk pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka mengakui kebenaran Allah. Dan mereka pemungut cukai memberikan diri dibaptis. Dan mereka juga mengakui kekuasaan Tuhan Yesus. Kuasanya menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Yang buta dapat melihat dengan sempurna. Yang timpang dapat berjalan dengan sempurna. Yang mati dihidupkan kembali. Demikian juga mereka yang memerlukan penghiburan, Tuhan hiburkan. Bahkan berita kesukaan dikabarkan kepada orang-orang miskin. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, apakah saudara siap mengakui kebenarannya? Apakah saudara siap mengakui kekuasaannya? Kalau mereka pemungut cukai mengakui kebenaran firman Tuhan, di mana banyak orang menganggap mereka jahat, tetapi mereka dapat mengakui kebenaran Allah. Banyak kita belajar kepada firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Supaya kuasa dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita dapat kerjakan dengan baik. Dan kita dapat kerjakan bukan hanya untuk kebutuhan kita saja, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 20. Maukah saudara mengakuinya sekarang? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Firman Tuhan ini mengatakan iman tanpa perbuatan adalah manusia yang bebal. Kalau mereka pemungut cukai dianggap orang jahat, dan mereka mengakui kebenaran firman Allah. Kalau saudara dan saya mengatakan, aku percaya. Tapi maukah saudara mengakuinya sekarang? Karena apa yang kita tentukan pada hari ini, keputusan yang kita ambil pada hari ini menentukan langkah kita ke depan. Ini menentukan langkah hari esok kita. Tidak secara kebetulan kita dipertemukan. Tidak secara kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak secara kebetulan kita diselamatkan dan diberkati Tuhan. Tidak secara kebetulan kita bisa beribadah dan melayani Tuhan pada hari ini. Tapi firman ini berkata, maukah saudara mengakuinya sekarang? Karena iman tanpa perbuatan, firman Tuhan mengatakan, dia seperti manusia yang bebal. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi orang yang bebal. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan menurut rupanya. Maka Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya kita berkuasa atas ikan-ikan yang di laut. Begitu juga Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya tubuh kita juga sehat. Kalau saudara mau mengakuinya sekarang, ambil keputusan, bukan nanti. Tapi ambil keputusan. Berjanji kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku mau mengakuinya sekarang Tuhan.
akan kebenaran-Mu, akan kekuasaan-Mu. Kalau orang jahat pun bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan aku percaya kepadamu Tuhan, seharusnya kita lebih daripada mereka yang baru percaya, yang baru diselamatkan Tuhan. Kapan kita menyadari bahwa percaya itu tidak ada gunanya bila kita tidak melakukan kehendak Allah? Kapan kita percaya? Memang kita tidak perlu, saudaraku, memikirkan apa yang di belakang kita. Tapi kalau saudara mau percaya sekarang, dan firman Tuhan berkata, kalau hari ini sekarang saudara sadar bahwa kepercayaan firman yang kita dengarkan ini tidak cukup hanya didengar, tapi dilakukan. Kalau saudara baru sadar, berjanji kepada Tuhan. Berjanji kepada diri saudara. Bukan kepada orang kita berjanji, tapi kepada Tuhan dan kepada diri kita. Karena firman ini memagari hidup kita untuk bisa selamat. Untuk bisa selamat sepanjang minggu ini, untuk bisa selamat sampai pada akhirnya. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Perbuatan yang baik. Ada amin, saudaraku? Hari ini, supaya besok lusa kita memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan yang baik lagi. Bukan yang lewat, tapi hari ini. Karena iman yang sejati itu menghasilkan, itu saudaraku, kuncinya oleh karena ada perbuatan yang baik dalam diri kita. Perbuatan yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan. Perbuatan yang baik bukan menurut kita. Supaya kita mendapatkan imbalan. Supaya kita juga dihargai orang lain. Tidak. Tetapi saudaraku, iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Jadi iman yang kita miliki menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang memuji Tuhan. Perbuatan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita gunakan otoritas kita. Di dalam Mazmur 18 ayat 39 sampai 40. Gunakanlah otoritasmu. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Saudaraku yang kekasih, bukan lagi waktunya kita hari ini percaya kepada perbuatan-perbuatan setan. Dan membicarakan kekalahan. Dan melihat kepada apa yang telah di belakang kita. Jangan lagi kita khawatir tentang perbuatan-perbuatan setan kepada kita. Kekhawatiran tentang hidup kita, tentang keluarga kita, kekhawatiran tentang kutuk, tentang kesulitan yang kita hadapi. Jangan lagi kita khawatir tentang itu. Tanpa kita khawatirkan, kita sudah cukup khawatir. Jadi, kita ambil keputusan di dalam diri kita. Aku tidak mau lagi khawatir tentang perbuatan setan kepada saya. Aku tidak lagi khawatir tentang hidup saya, tentang keluarga saya, tentang kutuk. Begitu juga tentang kesulitan yang saya hadapi. Aku tidak mau lagi khawatir.
Sudah waktunya kita membuat perubahan dalam hidup kita. Sudah waktunya. Tuhan sudah mengubahkan. Tuhan sudah memberikan kuasa. Tuhan sudah memberikan otoritas. Tapi sudah waktunya kita mengubah hidup kita. Dan sudah waktunya membuat setan merebah di bawah kaki kita. Bukan lagi dunia ini, bukan lagi isi dunia ini membuat kita khawatir. Tetapi waktunya membuat setan merebah di bawah kaki kita. Di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia sudah memberikan kuasa untuk mengucapkan firman Tuhan, menghentikan roh-roh jahat yang menghalang-halangi kita. Bahkan kita dapat mengucapkan apa yang Alkitab katakan dan memerintahkan malaikat-malaikat untuk bekerja dalam kepentingan saya dan kepentingan saudara. Haleluya. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kepada kita sudah diberikan kuasa untuk menggunakan nama Yesus yang berkuasa itu. Katakan amin, saudaraku. Namanya akan menyebabkan. Amin. Nah, sekali lagi saudaraku. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10 tadi. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kepada kita sudah diberikan kuasa untuk menggunakan nama Yesus yang berkuasa itu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Namanya akan menyebabkan setiap lutut bertekuk lutut di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan. Ada amin saudaraku. Saudara bisa mengatakan ke sebelah saudara. Pandang dia. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Katakan kepadanya. Jangan sia-siakan lagi hidup saudara. Jangan lagi kita khawatirkan pekerjaan-pekerjaan setan. Begitu juga antek-anteknya. Pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya di dunia ini. Jangan kepadanya kita melihat. Tapi arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Supaya kita dapat berdiri teguh. Untuk dapat menghentikan roh-roh jahat yang mencoba membinasakan keluarga. Membinasakan sekolah, gereja, bahkan bangsa kita. Mulailah ucapkan firman Tuhan. Lalu jalankan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mempunyai otoritas. Belajar mempergunakannya. Maka tidak lama lagi setanlah yang akan khawatir menghadapi saudara. Haleluya. Bukan lagi kita takut kepada setan. Tetapi saudaraku yang kekasih, setanlah yang akan mengkhawatirkan kita.
Mari kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang saudara kenal, dia tidak pernah berubah. Betapa rindunya Tuhan melihat saudara bertindak setiap hari, mendekatkan diri kepadanya. Dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah. Bahwa menyatakan dia bukan Tuhan yang bisa dikalahkan dan yang bisa dikecewakan. Tapi dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Saudaraku yang kekasih, di zaman kita sekarang ini, hampir sering kali kita mendengarkan orang-orang yang kesepian, putus asa, masalah demi masalah menimpa hidupnya. Baik itu kekurangan-kekurangan di dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, bahkan pengharapannya kepada masa depan sudah mulai tertutup oleh karena keadaan ini. Begitu juga saudaraku, perkataan putus asa karena ketidakpastian. Diserukan setiap hari melalui radio, televisi, baik itu melalui mass media. Firman Tuhan berkata, inilah akhir daripada akhir zaman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, inilah waktunya kita memakai kuasa dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita kalahkan setan. Mari kita kalahkan antek-anteknya. Kita menang di dalam Tuhan. Jumlah kita tidak sedikit. Banyak jumlah gereja yang percaya, yang memiliki kuasa dan otoritas di akhir zaman ini. Dan banyak yang berdoa. Dan banyak yang berani memberitakan firman Tuhan. Dan tidak sedikit percaya kepada firman yang diberitakan. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dan firman Tuhan ini meneguhkan kita. Ia tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kepercayaan kita berbeda. Kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Di mana kita dapat bergantung pada firman-Nya. Firman yang tidak pernah berubah. Baik itu dulu, baik itu sekarang. Baik itu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadikanlah firman ini sebagai kata akhir dalam hidup saudara. Berarti kita percaya apa yang Alkitab katakan daripada apa yang orang katakan. Berarti percaya apa yang Tuhan katakan daripada apa yang setan katakan. Itu berarti percaya pada janji-janjinya daripada keadaan. Daripada situasi. Buatlah keputusan di dalam hati saudara. Hari ini. Bukan nanti. Jangan tunggu. Jangan tunggu orang terlebih dahulu bertindak. Tapi kalau saudara percaya, lakukan firman Tuhan ini. Upah bagi orang percaya sangat besar. Karena orang yang sungguh-sungguh, upahnya sangat besar. Tuhan melihat kesungguh-sungguhan hati kita. Buatlah keputusan untuk hidup dengan iman. Mengenai apapun yang Tuhan ucapkan dan bukan kepada apa yang sedang saudara dan saya lihat. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita pakai kuasa dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita saudaraku bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan itu sangat baik sekali. Tuhan memberkati saudara, memberkati gereja kita. Kemarin kita melakukan bersama, yaitu 4D kita bersama, 4D bersama. Saya melihat sikap saudara, wajah saudara. Saya melihat ada antusias di dalam diri saudara untuk mengikutinya. Dan kita berkumpul banyak. Sangat banyak. Dan ini di luar daripada kemampuan kita. Dan kita tidak menyangka. Dan gereja kita punya kuasa dan otoritas. Pada waktu awal, sampai pada hari ini, gereja kita mengerjakan kuasa dan otoritas. Dan kita bisa melihat banyak sekali hal-hal baru yang dikerjakan oleh gereja kita. Kepedulian dalam gereja kita. Demikian juga saling memberkati, saling mendoakan di dalam gereja kita sampai pada hari ini. Itu tetap berlangsung. Bahkan penghubung kita kepada Tuhan lewat ibadah dan kegiatan-kegiatan kita masih juga tetap kita jalankan dengan baik. Dan saya melihat laporan-laporan saudara, hampir semua keluarga kita, anak-anak kita ikut beribadah walaupun online. Demikian juga dua syafaat, begitu juga 4D. Bahkan pada hari Rabu kita bisa bersama-sama saling melihat. Mari kita pertahankan apa yang sudah kita kerjakan baik. Mari kita pertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mulai minta lagi. Apa yang saudara rindukan untuk saudara kerjakan. Jangan takut kalau ada masalah. Justru pada waktu ada masalah, di situ Tuhan akan kuatkan saudara. Di situ Tuhan nyatakan kekuasaannya, kebenarannya kepada saudara. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki pendengaran. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki hati dan pikiran. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki iman, percaya kepada firman Tuhan. Dan kami bersyukur waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, mempersiapkan diri kami untuk mengerjakan terus kuasa dan otoritas yang Kau berikan kepada kami. Pada waktu awal didirikan gereja ini, baik sampai pada hari ini, gereja-Mu memiliki kuasa dan otoritas itu. Dan kami memberitakan Injil, kami mengunjungi, kami meletakkan tangan kami di atas mereka yang sakit. Dan kami mendoakan yang terikat. Kami mendoakan yang terbeban, yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Ketika kami mengerjakan firman-Mu, kami tidak takut Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada kami. Dan ketika kami membangun gereja-Mu, yang kami pikirkan adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyanggupkan kami. Tuhanlah yang menyempurnakan bangunan-bangunan gereja yang kami bangun. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, jadilah sebagai kata akhir dalam hidup kami. Berarti percaya apa yang Alkitab katakan daripada apa yang dikatakan orang lain. Berarti percaya apa Tuhan katakan daripada apa yang setan katakan. Itu berarti percaya pada janji-janjinya daripada keadaan.
hari ini kami mengambil keputusan. Semua kami mempergunakan firman Tuhan ini dengan baik. Melakukannya dengan setia. Setiap hari kami mengimankan firman Tuhan ini. Dan setiap hari kami menunjukkan kepada diri kami dan kepada sekitar kami, iman yang kami peroleh adalah iman percaya kepada firman, dipenuhi dengan tindakan-tindakan. Baik itu perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhanlah yang menyertai gereja Tuhan ini sampai pada akhirnya. Tuhanlah yang menyatakan kuasa. Pada waktu kami memberitakan Injil, pada waktu kami mengunjungi, pada waktu kami berdoa, pada waktu kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Dan apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kuasa dan otoritas yang sudah Kau percayakan bagi kami. Mulailah kami bergerak. Kembalilah kami kepada panggilan-Mu yang semula. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama berdoa buat persembahan kita. Dan bersama-sama juga kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Oleh karena itu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dalam firman Tuhan, juga sudah diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan, bahkan iman kami pun sudah ditambahkan. Demikian juga pandangan-pandangan kami ke depan pun menjadi baru oleh karena firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami akan berusaha terus untuk hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Apapun pengaruh-pengaruh dari sekitar kami, mata kami tertuju kepadamu. Tuhan yang memberkati lumbung-lumbung kami, yang memakai tangan kami, mengurapi tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami perbuat, melalui tangan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga setiap hari dapat mengucapkan firman Tuhan tentang berkat, agar kami dapat mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, dan pengharapan-pengharapan dalam pekerjaan kami sesuai dengan janji Tuhan. Dan kami tidak mudah kecewa oleh karena kekurangan. Kemampuan kami bekerja, baik itu hasil keuangan yang kami dapat, kami tidak mudah dikecewakan. Karena sangat lebih berharga hubungan kami dengan Tuhan. Jikalau kami mencari kehendak Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kami, Tuhanlah yang berkuasa menambahkan segalanya kepada kami. Tuhanlah yang memberkati persembahan kami. Tuhanlah yang memberkati korban-korban kami. Tuhanlah yang memberkati kami yang sedang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dan apa yang tersisa bagi kami, Tuhan berkata, cukupkan apa yang ada bagi-Mu. Kami tidak akan pernah dikuasai uang. Walaupun kami tahu uang itu perlu bagi kami, tapi kami dapat mencukupkan
apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bahkan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan setia memberikan kepada kami kesempatan untuk menyembah-Mu dan untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain dan melayani sesama kami. Ibadah dan kegiatan kami sampai pada hari ini berjalan dengan baik. Bahkan kemenangan-kemenangan banyak terjadi dalam gereja kami. Hal-hal baru juga banyak terjadi. Banyak yang terjadi dan yang kami kerjakan. Sungguh luar biasa perhatian Tuhan kepada gereja kami. Dan kerinduan kami tetap kami berdampak, baik bagi keluarga kami, lingkungan, dan dimanapun kami berada. Kami telah mendapatkan kuasa dan otoritas, sehingga kami dapat mengerjakannya dengan setia. Dimanapun kami, bagaimanapun keadaan kami. Dan kami tidak perlu khawatir akan keadaan kami. Justru sekalipun buruk keadaan kami, Tuhan tidak pernah memberikan keburukan dan mereka-reka yang jahat bagi kami. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Sudah selesai ibadah kami tetap berdoa supaya kami dapat melayani-Mu, supaya kami dapat tetap beribadah dan seisi rumah kami pada minggu yang akan datang maupun sepanjang minggu ini. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, baik roh jahat udara, dan tidak mempergunakan kuasa dan otoritas Tuhan dengan baik, dan tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kutuk dalam nama Tuhan Yesus, keluar kuasa dan penipu tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.